Agustus 2025 akan jadi catatan penting bagi bangsa Indonesia. Karena pasca Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-80 tahun, pada 17 Agustus 2025 lalu, terjadi demo besar dan berkepanjangan bergulir. Dari damai sampai anarkis, pembakaran sejumlah gedung dan fasilitas umum tak terelakkan. Tak hanya itu, terjadi pula penjarahan rumah Ahmad Saroni, Surya Utama atau Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Menkyu Sri Mulyani. Kemudian duka mendalam turut dirasakan lantaran tak sedikit nyawa harus melayang dalam insiden ini. Mulai dari Afan Kurniawan, sopir ojek online di Pejompongan, Jakarta. Lalu ada 4 orang tewas dalam insiden demo ricuh di Makassar. 3 petugas publik yakni Muhammad Saiful Akbar, Muhammad Akbar Basri alias Abai, dan Syahrina Wati wafat saat gedung DPRD Makassar terbakar. Dan 1 sopir ojek online, Rusman Diansyah atau Dandi, tewas di amuk massa lantaran dituduh sebagai intel. Tak hanya itu, ada mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, Reza Sendi Pratama, tewas dalam demo ricuh di Polda Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sudah mengumpulkan seluruh ketum partai di Istana Negara pada 31 Agustus 2025. Akhirnya ada 5 nama DPR yang dinonaktifkan oleh masing-masing partai dari kursi DPR. 5 nama tersebut adalah Ahmad Saroni, Nafa Urbach dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Eko Hendro Purnomo atau yang dikenal dengan Eko Patrio, dan Surya Utama atau dikenal dengan Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional PAN. Lalu ada Adies Kadir dari Partai Golkar. Tapi diaspora Indonesia di Denmark yang turut menyuarakan tuntutan dan kritik atas kinerja dan sikap DPR, yaitu Salsa Erwina Hutagalung, masih menanti sikap tegas PDIP atau sejumlah kadernya yang dinilai menyakiti hati rakyat Indonesia. Seruan tuntutan rakyat tak henti-hentinya dilemparkan ke pemerintah. Mulai dari minta segera disahkan RUU perampasan aset, pemecatan anggota DPR bermasalah hingga dikolaborasi jadi tuntutan bertajuk 17+8, tuntutan rakyat, transparansi, reformasi, dan empati, marak di media sosial. Lantas untuk tolak lupa, siapa saja deretan anggota DPR yang pernah dipecat hingga mundur dari kursi DPR di Indonesia? Bahkan akan seperti apa nasib tuntutan rakyat Indonesia? Mari kita bahas. Pertama, saya akan ajak Anda recall soal jalannya demo damai berujung anarkis dan tragis. Demo bertajuk Bubarkan DPR yang berlangsung sejak 25 Agustus di depan gedung DPR MPR RI. Awalnya berjalan damai, akhirnya berujung ricuh. Pada pagi hari sekitar pukul 7 hingga 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, massa yang terdiri dari kalangan perorangan, pelajar, pedagang, ojek online, hingga mahasiswa datang ke depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Sementara kepolisian menerjunkan sekitar 1.250 personil gabungan untuk mengamankan gedung DPR MPR RI di Senayan. Unjuk rasa menyuarakan kekecewaan rakyat kepada anggota DPR RI. Salah satu fokus utama, tuntutan terkait kenaikan tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan dan fantastis. Mereka meminta dibatalkannya kebijakan tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah, transparansi gaji, membatalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR, hingga ucapan sejumlah anggota DPR yang dianggap menyakiti hati rakyat, seperti Ahmad Saroni, Nafa Urbach, Surya Utama atau Uya Kuya, hingga Eko Patrio, begitupun dengan sejumlah nama lainnya. Saat demo berlangsung, istana tak segera merespon kala itu, lantaran ada agenda pemberian penghargaan bintang jasa ke 141 tokoh oleh Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya ada Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko, dan lain-lain. Namun pada akhirnya Puan pun merespon dengan mengatakan aspirasi rakyat akan jadi perbaikan DPR. Bergeser ke siang hari, massa dipaksa mundur oleh aparat. Namun aksi itu malah menyulutkan kemarahan. Lalu massa mulai melempari pagar dengan batu, botol, hingga petasan. Para demonstran berupaya menembus blokade di sekitar Kementerian Kehutanan menuju Selipi dan dibalas gas air mata serta menyemprotkan water cannon oleh pihak kepolisian. Bentrokan dengan personil aparat berlangsung hingga malam hari dan sampai ke arah Selipi hingga Palmerah, Jakarta Barat. Kloter demo berikutnya pada 28 Agustus 2025 dengan tajuk Demo Buruh. Aksi demo yang digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, Partai Buruh, dan Koalisi Serikat Pekerja di bawah tajuk HOSTUM, Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah. Mengusung tuntutan ke DPR yang meliputi
penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah, pembentukan Satgas PHK, reformasi pajak PTKP naik hingga 7,5 juta rupiah, penghapusan pajak pesangon, THR, dan JHT, sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, sahkan RUU Perampasan Aset, hingga revisi RUU Pemilu. Aksi tersebut berlangsung di sejumlah titik penting di Jakarta, termasuk depan DPR, MPR RI, Istana Negara, Monumen Patung Kuda, dan sejumlah kantor kementerian di daerah. Masa di Jakarta diperkirakan lebih kurang 10.000 orang sudah memadati lokasi sejak pukul 9 pagi. Lalu diperkirakan pada pukul 1 siang, buruh mulai membubarkan diri. Kemudian pada sore hari massa beratribut mahasiswa datang ke depan komplek parlemen di Senayan. Berbeda dengan massa buruh, massa aksi pada sore hari menuntut reformasi di tubuh DPR RI. Sekitar pukul 15.40 melihat massa semakin banyak, polisi segera melakukan operasi pukul mundur, menggunakan water cannon dan penembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan di depan gedung DPR RI. Kericuhan pun terjadi sporadis. Massa pun terpecah kedua arah, yakni ke Jalan Asia Afrika dan ke sekitaran Pejompongan. Di kedua titik tersebut, tembakan gas air mata, polisi dibalas lemparan batu dan kembang api. Demo berjalan ricuh berkepanjangan hingga Kamis malam. Sekitar pukul 19.27 waktu Indonesia Barat terjadi insiden tragis sopir ojek online Afan Kurniawan. Insiden itu terjadi di sekitar wilayah Bendungan Hilir. Sebuah mobil taktis milik Satuan Brimob melaju kencang ke arah kerumunan massa aksi yang berkumpul di tengah jalan. Afan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, namun nyawa Afan tak terselamatkan. Dini hari pada Jumat 29 Agustus, Kapolri Listio Sigit langsung datang ke RSCM untuk menjumpai pihak keluarga Afan Kurniawan. Demo berlanjut ke 29 Agustus. Akibat tewasnya Afan membuat kelompok ojek online emosi dan ingin meminta pertanggungjawaban secara langsung dengan melakukan aksi demo dan bentrok di Makobrimob Kuitang. Hingga siang ke sore, massa terdiri dari mahasiswa hingga ojek online juga menyerbu Polda Metro Jaya. Siang hari 29 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto merespon insiden demo yang masif dan berujung merenggut nyawa Afan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Prabowo juga di malam harinya datang ke rumah dan bertemu keluarga Afan Kurniawan. Kemudian 7 brimob yang berada dalam insiden tewasnya Afan ditetapkan sebagai pelanggar kode etik. Divisi Propam Polri menyatakan bahwa ke-7 personil dinyatakan terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian dan langsung ditempatkan dalam penempatan khusus atau patsus di Mabes Polri selama 20 hari terhitung dari 29 Agustus hingga nanti 17 September 2025. Tetapi, lantaran keputusan lama diproses kemudian dianggap tidak setimpal atas nyawa Afan yang jadi korban, aksi demo dukungan atas keadilan Afan membesar dan meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Kemudian, ini mengakibatkan demo semakin anarkis, bahkan aksi pembakaran di sejumlah titik dan ada fasilitas umum pun turut terbakar. Gedung DPR di Makassar terbakar pada 29 Agustus 2025 dan merenggut 3 nyawa, yaitu Muhammad Saiful Akbar, Muhammad Akbar Basri alias Abai, dan Syahrinawati wafat saat gedung DPRD Makassar terbakar. Lalu ada sopir ojek online Rusman Diansyah dikira intel dan berujung dikeroyok maksa hingga tewas. Bergeser ke 30 Agustus 2025, demo terus masif baik di Jakarta maupun daerah. Aksi demonstrasi yang berujung ricuh kembali memakan korban jiwa. Seorang mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta meninggal dunia akibat insiden demo di depan markas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu 30 Agustus 2025 malam. Reza Sendi Pratama, mahasiswa semester 5 Fakultas Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta, meninggal di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta.
Kebakaran yang melalap sisi barat Gedung Negara Geraha di Surabaya juga terjadi pada Sabtu malam 30 Agustus 2025. Tak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga mengguncang rasa aman masyarakat Jawa Timur. Gedung yang menjadi simbol pemerintahan daerah itu kini tampak hangus terbakar, menyisakan puing-puing sisa bangunan. Menyikapi kondisi yang semakin luar biasa, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di tengah situasi yang memanas di berbagai daerah pasca tewasnya sopir ojek online Afan. Listio mengatakan dalam kesempatan itu Prabowo memerintahkan mereka untuk mengambil langkah tegas menghadapi aksi anarkis yang terjadi di sejumlah daerah. Terkait dengan aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu ini, kita melihat bahwa aksi yang berlangsung di beberapa wilayah saat ini cenderung tidak sesuai dengan aturan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi saya ingatkan bahwa terkait dengan penyampaian pendapat itu adalah hak bagi setiap warga negara dan dilindungi undang-undang. Namun tentunya ada syarat-syarat di dalamnya, antara lain harus memperhatikan kepentingan umum, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan salah satunya juga harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau kita melihat bahwa eskalasi yang terjadi dari 2 hari ini, kecenderungannya terjadi tindakan anarkis di beberapa wilayah, mulai dari pembakaran gedung, pembakaran fasilitas umum, penyerangan terhadap markas-markas, dan juga ada area fasilitas umum yang juga dilakukan pembakaran, dan juga ada tindakan-tindakan lain yang tentunya ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan cenderung mengarah kepada peristiwa pidana. Oleh karena itu, tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Di Jakarta sendiri, pada 30 Agustus malam hari, penjagaan diperketat di sejumlah titik dan melakukan tindakan tegas kepada para demonstran yang anarkis. Begitupun hingga 31 Agustus, penjagaan terus diperketat hingga video ini ditayangkan. Patroli aparat pasca demo juga terus berlangsung. Setelah kilas soal demo, berikutnya yang kedua kita bahas deretan rumah dijarah oleh massa. Pertama, penjarahan rumah Ahmad Saroni jadi salah satu yang paling disorot, terjadi pada Sabtu 30 Agustus 2025, lokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Massa mendatangi kediaman Ahmad Saroni, merusak pagar lalu masuk ke rumah. Barang-barang seperti kulkas, mesin cuci, TV hingga patung Iron Man dijarah. Mobil-mobil mewah Lexus hingga Porsche yang terparkir di garasi juga ikut dirusak parah. Peristiwa ini memicu viral di media sosial karena rekaman warga memperlihatkan massa membawa barang keluar secara terang-terangan. Kedua, penjarahan rumah Eko Hendro Purnomo atau yang dikenal dengan Eko Patrio di Jalan Karangasem 1, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, dijarah massa pada Sabtu malam 30 Agustus 2025. Massa mendatangi kediaman Eko, mereka menerobos masuk lalu mengambil sejumlah barang berharga dari rumahnya. Aksi penjarahan ini sempat direkam warga dan tersebar viral di media sosial, memperlihatkan massa membawa keluar barang dari rumah. Ketiga, penjarahan rumah Uya Kuya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur dijarah massa pada Sabtu 30 Agustus 2025 malam. Massa mendobrak kediaman Uya Kuya, mereka tidak hanya mengambil barang-barang rumah tangga dan elektronik, tetapi juga hewan peliharaan Uya. Beberapa ekor kucing ikut dibawa. Viral di media sosial lantaran Uya Kuya mencari kucing kesayangannya. Keempat, penjarahan rumah Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. Terjadi dini hari pada Minggu 31 Agustus 2025. Rumah kediaman di Bintaro, Tangerang Selatan dijarah massa dan terjadi melalui 2 gelombang. Sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dan pukul
3:30 waktu Indonesia bagian Barat. Massa membawa perabotan elektronik, pakaian hingga lukisan. Aksi ini ditengarai dilakukan secara terkoordinasi. Bahkan ada aba-aba berupa kembang api, massa juga menggunakan drone dan senjata tajam. Sri Mulyani menyampaikan pernyataan lewat Instagram di esok harinya, Senin 1 September 2025, menghimbau agar perbaikan demokrasi dilakukan tanpa anarki dan menghormati perasaan publik. Kelima, penjarahan rumah Nafa Urbach juga tercatat dalam rangkaian kerusuhan akhir pada Agustus 2025. Lokasinya di Bintaro, Tangerang Selatan terjadi pagi 31 Agustus 2025. Petugas keamanan perumahan di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan mengklarifikasi, kediaman yang menjadi sasaran massa tidak dikenal tersebut bukanlah milik Nafa Urbach, melainkan rumah sewaan atau kontrak yang dihuni oleh mantan suaminya Zekli. Ketiga, kita akan membahas mengenai respon Salsa terkait DPR dinonaktifkan. Jika kita sudah dengar kabar sesuai dengan tuntutan untuk memberhentikan sejumlah nama DPR yang dinilai menyakiti hati rakyat, seperti Ahmad Saroni dari Nasdem, Nafa Urbach Nasdem, Surya Utama atau Uya Kuya dan Eko Patrio dari PAN, dan Adis Kadir dari Golkar, ternyata Salsabila Erwina Huta Galung Diaspora Indonesia yang kini tinggal di Denmark masih menyoroti partai PDI Perjuangan yang belum mengumumkan nama anggota DPR yang dinonaktifkan. Tak hanya itu, Salsa juga mempertegas agar sikap penonaktifan jangan ambigu atau mengundang tanda tanya di masyarakat. Perlu transparan dan ketegasan. PDI Perjuangan, hari ini kita udah melihat beberapa anggota yang pernah berlaku arogan dan menyakiti masyarakat sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Tapi sampai saat ini, kita masih menunggu bagaimana dengan jawaban kalian terhadap anggota-anggota kalian yang pernah menghina rakyat. Terutama dan paling utama adalah juara dunia, manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata yang ngasih dia makan. Jadi, kapan kalian akan segera mengambil tindakan tegas? Oh, satu lagi, semoga kalian pernah dengar ya slogan Save the best for the last. Nah, karena kalian ini lumayan terlambat ya dalam memberikan aksi, semoga saat kalian muncul, kualitas yang kalian berikan sebagai respon adalah yang terbaik. Kita bisa belajar dari pos-pos sebelumnya, klarifikasi sebelumnya yang diberikan oleh partai politik, lumayan tidak tegas dalam kata-kata. Dengan kata-kata menonaktifkan, itu nggak terlalu transparan dan nggak jelas apa artinya, menonaktifkan di mana, apa fasilitas-fasilitas yang sudah hilang, sampai kapan dinonaktifkan, ataukah ini sama dengan dipecat, dan lain dan sebagainya. Jadi, kita berharap karena kalian sudah merespon paling lama, semoga kalian datang dengan respon yang sangat tegas. Pecat sebagai anggota parlemen, pecat sebagai anggota parpol, diharamkan untuk pernah masuk lagi ke anggota partai politik. Yang tegas, yang jelas, yang transparan, yang tidak dengan pidato-pidato normatif yang membuat masyarakat bertanya-tanya lagi apa ini artinya dinonaktifkan. Lantas kita pun tak boleh lupa ada sejumlah nama yang pernah dicopot hingga mundur dari posisi DPR RI. Era Orde Lama dan Orde Baru pada tahun 1950 hingga 1960-an, banyak anggota DPR hasil pemilu 1955 dicabut mandatnya saat Soekarno membubarkan DPR pada tahun 1960-an dan menggantikan dengan DPR-GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Namanya cukup banyak. Hampir semua anggota DPR kala itu otomatis hilang mandatnya. Kemudian di Orde Baru di tahun 1996 hingga 1998, pemecatan biasanya terkait dengan pembersihan politik, terutama terhadap orang-orang yang dituduh dekat PKI atau tidak loyal. Namun, nama individu jarang diumumkan secara transparan. Era reformasi pada tahun 1999 hingga sekarang, beberapa nama anggota DPR yang resmi dipecat dan diganti, bahkan ada PAW, penggantian antar waktu. Pertama ada Setia Novanto dari Partai Golkar, mantan Ketua DPR RI dipecat pada tahun 2017 setelah terbukti terlibat kasus korupsi EKTP dan divonis penjara. Kemudian ada Aziz Samsudin dari Golkar, Wakil Ketua DPR RI dinonaktifkan kemudian mundur pada tahun 2021 setelah ditetapkan tersangka suap oleh KPK. Ia dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI melalui rapat paripurna pada September 2021 dan posisinya digantikan oleh Ludwig Fredrik Paulus dari Golkar, mantan perwira tinggi TNI AD. Berikutnya ada Andi Taufantiro dari PAN.
Anggota DPR dari Sulawesi Selatan mundur pada tahun 2016-an karena terjerat kasus suap. Lalu ada Riza Patria dari Partai Gerindra mundur pada tahun 2020 setelah jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, otomatis di PAW dari DPR. Romi Harmoko, Ferry Mursidan Baldan, Yasona Lauli, Cahyokumolo, dan sejumlah nama lainnya, mereka tidak dipecat karena kasus, melainkan otomatis berhenti saat diangkat jadi menteri ataupun pejabat negara. Lalu penonaktifan DPR seperti Syahroni hingga Uya Kuya, itu gimana nasibnya ya? Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, UI, Titi Anggraini menegaskan, istilah nonaktif yang digunakan partai politik tidak otomatis mengubah status hukum seseorang legislator. Istilah menonaktifkan memang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD UU MD 3. Tetapi penggunaannya sangat spesifik. Pasal 144 Undang-Undang MD 3 menyebutkan bahwa pimpinan DPR dapat menonaktifkan sementara pimpinan dan atau anggota Mahkamah Kehormatan Dewan MKD yang sedang diadukan dan pengaduannya dinyatakan memenuhi syarat serta lengkap untuk diproses. Ujar Titi. Titi juga menekankan penonaktifan kader oleh partai politik yang sudah diumumkan baru sebatas keputusan internal. Di Indonesia, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, tidak bisa dipecat begitu saja oleh satu pihak. Ada beberapa mekanisme resmi yang bisa menyebabkan anggota DPR berhenti atau diganti. PAW, penggantian antar waktu. Anggota DPR bisa digantikan jika ia mengundurkan diri, meninggal, atau diberhentikan oleh partai politiknya. Partai politik punya kewenangan untuk mengajukan PAW kepada KPU, dan KPU yang menetapkan pengganti. Pengunduran diri atau diangkat ke jabatan lain, misal anggota DPR diangkat jadi menteri, gubernur, atau jabatan lain, otomatis berhenti dari DPR. Kemudian putusan Mahkamah Kehormatan Dewan atau Hukum, jika anggota DPR terbukti melanggar hukum berat, misal korupsi, ada mekanisme hukum dan keputusan DPR atau pengadilan yang bisa memberhentikannya, ujar Titi. Kemudian bubarkan DPR secara konstitusi, DPR sebagai lembaga tidak bisa dipecat oleh Presiden secara sepihak. Presiden tidak memiliki kewenangan untuk memecat seluruh DPR. Satu-satunya cara formal membubarkan DPR adalah melakukan pemilu ulang atau peristiwa luar biasa yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Tapi hal itu jarang, bahkan sangat terbatas. Per 2 September 2025, sejumlah partai politik fraksi DPR RI menyatakan menolak atau mendukung penghentian tunjangan rumah atau perumahan bagi anggota DPR. Pertama, PDI Perjuangan secara eksplisit meminta agar tunjangan perumahan atau rumah DPR dihentikan dan dibatalkan karena dinilai berlebihan dan bertentangan dengan nilai etika, empati, simpati di tengah kondisi rakyat yang sedang sulit. Ketua Banggar DPR dari PDIP, Said Abdullah, menekankan pentingnya sensitivitas terhadap kesulitan rakyat yang menyuarakan bahkan tunjangan tersebut perlu dihentikan. Kedua datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mendukung keputusan DPR untuk meniadakan tunjangan rumah dinas anggota. PKS menilai langkah ini sesuai dengan prinsip efisiensi anggaran dan mengutamakan kepentingan rakyat. Ketiga, Partai Gerindra menyatakan kesediaannya untuk meninjau ulang dan menghentikan tunjangan yang dianggap tidak mencerminkan keadilan masyarakat. Fraksi Gerindra merespons protes publik dan siap menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut. Keempat, Partai Golkar setuju dengan evaluasi bahkan pembatalan tunjangan DPR. Sekjen Golkar menyatakan kesiapan fraksi untuk menghentikan tunjangan dan meminta anggota fraksinya untuk bertindak sesuai kepatutan. Kelima, Partai Amanat Nasional atau PAN mendorong evaluasi terhadap tunjangan dan fasilitas anggota DPR. Fraksi PAN menyatakan dukungan terhadap proses evaluasi yang transparan dan sesuai prinsip kepatutan. Keenam, Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pada 1 September 2025 menegaskan kembali sikap partainya dengan menyatakan penolakan keras terhadap tunjangan anggota DPR dan menegaskan bahwa suasana saat ini belum tepat untuk menerimanya. Ketujuh, ada PKB. Pada 30 Agustus 2025, Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawait menyatakan bahwa PKB setuju untuk mengevaluasi bahkan menghentikan tunjangan tersebut.
Dia juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja anggota DPR dan menghimbau agar anggota fraksi PKB mengutamakan tanggung jawabnya. Semoga saja demo rakyat Indonesia yang bergulir tidak hanya jadi sejarah semata, melainkan jadi evaluasi tegas dan dapat mendorong pemerintah yang pro rakyat serta meningkatkan kualitas Indonesia. Terus kita kawal bersama keputusan-keputusan pemerintahan Prabowo Subianto. Tulis tanggapan kalian di kolom komentar.